Kan seringkali ada sebuah kayak narasi atau argumentasi, kan rasa cinta itu diciptakan oleh Allah. Kan berarti kan fitrah. Ya, cinta itu suci. Maka kalau kemudian orang itu saling mencintai, kemudian pacaran sampai kemudian zina, itu bagian dari kesucian, bagian dari fitrah. Nah, itu narasi sualah gitu ya. Saking namanya sampai ada u-nya, sualah gitu ya. Narasi yang salah, sesat, menyesatkan. Insyaallah. Kalau di dalam kitab Mafahim Islam ada Syekh Husain Abdullah menjelaskan tentang potensi kehidupan dimiliki oleh manusia. Itu dia memang punya kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Itu berkaitan dengan fisiknya dia, ya. Kalau sel-selnya dia, organnya, jaringan-jaringannya itu butuh oksigen, olahraga, butuh minum, butuh air, butuh makanan, itu ya, butuh gula, butuh itu kebutuhan fisik. Ada kebutuhan naluri. Kalau psikologi, mungkin kalau ilmu psikologi itu menerangkan naluri itu ada banyak macamnya. Kalau di dalam kitab Mafahim Islam tadi itu dikatakan bahwa sebenarnya yang banyak macamnya naluri itu hanya penampakannya saja. Tetapi kalau kemudian mau dikerucutkan, itu hanya akan mengerucut kepada mengantarkan manusia untuk melakukan 3 hal. Satu, untuk memenuhi hasrat untuk mensucikan atau mengagungkan kekuatan yang lebih dari dirinya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai naluri beragama. Jadi kalau misalnya manusia itu mengalami kejadian, dia jalan di jalan kok tiba-tiba tuh digoncang misalnya begitu, kok bisa terbelah tanah itu, kok bisa kemudian bergerak seperti likuifaksi, kan seperti leleh gitu ya, yang namanya tanah itu dia tahu betul ini bukan bikinan manusia, ini nggak bisa dikendalikan oleh hewan-hewan, nggak bisa dikendalikan oleh tanah itu sendiri, ini ada kekuatan yang lebih dahsyat dari itu. Maka kemudian dia akan secara alami, secara naluri dia akan mengatakan, oh my God, misalnya begitu, Masya Allah, Allahu Akbar. Dia akan mengagungkan, menghebatkan sesuatu yang dia tahu itu jauh lebih dahsyat, lebih kuat dari ini semua. Nah, itu kan dia ada naluri mensucikan Tuhan. Nah, kalau dalam kitab itu disebut itu naluri atau ghorizatut tadayyun. Nah, kemudian ada penampakan-penampakan yang dia itu ingin diakui eksistensinya. Kalau dikacangin dia sakit hati. Kalau udah dia dihormati, disambut kedatangannya, dilayani di toko, dilayani dengan baik, dia dianggap tampilan fisiknya, bajunya itu keren, tongkrongan mobilnya, motornya misalkan itu membuat orang itu merasa terpukau. Wah, itu dia senang. Ada begitu. Dia juga senang untuk kemudian dihormati, ya kan? Nah, yang seperti ini itu adalah penampilan madhar atau penampakan dari naluri ingin menjaga eksistensi dirinya. Nah, kalau di dalam kitab itu disebut sebagai ghorizatul baqo, mempertahankan eksistensi dirinya. Termasuk juga kita itu kalau ada bahaya akan dibawa untuk menghindarinya. Itu juga karena kita punya naluri mempertahankan diri, kelangsungan dari eksistensi dirinya. Jadi dia itu kita ketemu sama singa gitu ya, kita ketemu hal yang membahayakan, kemudian akan dibikin untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itu sebenarnya adalah ghoriza baqo ujungnya. Jadi penampilan kecenderungan tadi itu mungkin banyak penampakannya, tapi sebenarnya mengarah kepada itu karena di dalam diri manusia itu ada ghorizatul baqo. Dia suka harta, dia suka kekuasaan, dia suka pengaruh, ya, dia suka punya follower banyak. Itu ghorizatul baqo. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan pergaulan tadi. Dia itu punya rasa suka kepada lawan jenis. Dia ingin disukai oleh lawan jenisnya. Dia bisa mencintai, dia juga ingin dicintai, dia ingin disayang, dia ingin kemudian dimanja, yang itu akan mengantarkan manusia pada upaya melestarikan kelangsungan jenisnya dia sebagai manusia. Nah, jenisnya manusia itu akan terpelihara. Itu kan ketika mereka itu bereproduksi kan, punya keturunan. Nah, keturunan itu tidak mungkin terjadi kalau mereka itu tidak ketemu dan tidak melakukan aktivitas kawin tadi. Dan perkawinan tadi tidak akan mungkin terjadi kecuali mereka itu saling ada ketertarikan. Kan itu kan ya. Nah, disitulah kemudian itulah diantara penampakan dari adanya naluri
naluri melangsungkan jenis manusia. Termasuk diantaranya kita itu juga punya kecenderungan untuk ketika mendapati ada manusia lain yang dalam bahaya, kita akan selamatkan. Meskipun dia itu kita tidak kenal gitu ya. Kita juga punya rasa sayang kepada orang tua, kepada gitu, karena kita punya Ghoriza tadi. Jadi tidak semata-mata suka pada lawan jenis atau naluri seksual yang lebih ke arah negatif lebih ke arah untuk menyukai lawan jenisnya, atau tadi itu untuk berzina, itu enggak, tapi ini juga termasuk kasih sayang kita kepada sesama manusia, kepada orang tua, pada keluarga, yang itu intinya itu untuk mempertahankan kelangsungan jenis manusia. Nah, itu namanya Ghorizatun Naw. Nah, ini kalian harus memahami bahwa ada beda antara ghoriza atau naluri, kebutuhan naluri ini dengan kebutuhan jasmani, Mas Ishak. Bisa dilihat dari dua hal. Bedanya itu dari sumber rangsangan yang membuat dia itu menuntut pemenuhan. Kalau kebutuhan jasmani itu Mas Ishak itu merasa lapar, merasa ngantuk, butuh tidur, itu dari mana rangsangannya? Dari dalam ataukah dari luar? Jadi kalau lihat WC jadi kepingin BAB, kalau lihat makanan jadi baru pengen makan, jadi lapar, kalau lihat kasur jadi tiba-tiba ngantuk. Apakah gitu atau dari dalam? Dari dalam. Dari dalam, bukan karena rangsangan dari luar. Dari dalam. Dari dalam itu memang karena berkaitan dengan karakter dari organ-organ fisik kita tadi. Bahwa kalau kemudian kadar gula darah kita itu turun, ya pasti kita akan merasa lapar. Dikirim sinyal itu lapar karena gulanya turun ini. Kan gitu kan ya, udah mulai gemeter nih karena sel-selnya kurang dapat makanan itu. Untuk bisa menggerakkan ototnya kan dia butuh suplai itu tadi, ada gula, dan seterusnya begitu. Nah, jadi di situ dari dalam kita itu butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, ya, butuh minum, itu dari dalam. Faktor yang memicu minta dipenuhinya kebutuhan itu. Dan karakter yang kedua, dia itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, pasti mengantarkan pada kematian atau kehancuran manusia. Orang puasa makan, puasa minum, puasa tidur, puasa nggak nafas, semuanya pasti akan mati kalau nggak dipenuhi gitu maksudnya. Cuman bedanya adalah pada mana yang lebih cepat. Ya, puasa oksigen, puasa nafas tentu lebih cepat daripada puasa makan dan minum. Tapi kalau puasa minum dengan puasa makanan, lebih cepatan puasa minum. Kalau kita sama sekali nggak minum, itu malah lebih cepat daripada tidak makan, kan begitu kan ya. Orang jalan terus nggak pakai istirahat, itu juga akan mati, kan begitu. Jadi kalau kebutuhan fisik itu seperti itu tadi, itu beda dengan kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri itu dilihat dari dua hal tadi. Pertama, munculnya rangsangan, itu adalah munculnya kebutuhan untuk dipenuhi, itu berasal dari adanya rangsangan itu dari luar, bukan dari dalam. Begitu loh. Jadi apa saja itu yang akan bisa membangkitkan naluri seksual yang ada pada dirimu, itu bisa berupa fakta real di depannya, atau berupa pemikiran atau hal-hal yang kita hadirkan, gitu ya. Tapi pasti berasal dari luar. Kalau dari berupa fakta itu misalkan kalian mojok cowok cewek, konteksnya pacaran, berdekat-dekatan, bersepi-sepi, itu akan mengantarkan naluri seksual yang ada pada dirimu, yang itu diantara menampakkan ada ketertarikan pada lawan jenis, itu akan meronta-ronta, bangkit, minta dipenuhi. Kalau sudah berhasil mojok, merasa kenikmatan di situ, pengen nambah lagi, pegang-pegangan, sudah pegang-pegangan, nambah lagi, megang yang mana sampai kita semakin nyari masuk ke kamar, kan begitu kan, dan seterusnya. Nah, itu karena ada sebuah rangsangan yang berasal dari luar, gitu ya. Bisa berupa faktanya, bisa juga kalian ada di kamar sendirian, tidak ada musuhnya sih, di kamar sendirian, tetapi karena pernah misalkan melihat fakta film, adegan porno, kemudian kalian hadirkan lagi dalam pikiran, maka itu pun akan bisa menjadi perangsang berteriaknya atau bangkitnya naluri seksual yang itu sebenarnya potensi ada dalam diri kita itu sebagai potensi, gitu loh. Nah, itu karakter pertama. Jadi bukan dari dalam, tapi karena dari luar. Nanti ini ada kaitannya dengan, berarti kalau saya mau mengendalikan supaya ndak soro gitu ya, itu gimana? Itu kendalikan faktor perangsangnya ini, kan gitu nanti. Nah, yang kedua, karakter kedua dari naluri ini, dia itu sifat pemenuhan itu tidak pasti, Mas Ishak. Artinya seandainya tidak dipenuhi pun nggak akan mati.
Nggak akan mati. Orang nggak menikah seumur hidupnya mati apa enggak? Enggak. Kalau dia pernah pacaran kemudian dia putus, lalu dia nggak mau makan 4 bulan, bisa mati apa enggak? Bisa mati. Nah, matinya karena putus cintanya, nggak punya pacarnya, atau karena nggak makannya? Karena enggak makan. Nah, karena pemenuhan kebutuhan fisiknya yang tidak dilakukan. Tapi kalau kebutuhan nalurinya sebenarnya tidak akan membuat kalian mati. Mau jadi pendeta yang tidak menikah seumur hidup juga nggak akan mati. Enggak mati. Gitu ya. Nah, pembisaan pemenuhan itu tidak pasti. Sehingga kalau kemudian di sini ada klaim, wah, ini kan fitrahnya bahwa Allah menciptakan kalian memiliki potensi itu tadi, betul. Tetapi kalau paketannya bahwa adanya naluri seksual itu maka pasti akan mengantarkan kepada zina, pasti akan mengantarkan pada pemenuhan yang keliru. Nah, itu loh yang salah. Insyaallah. Nggak ada keberadaan dari naluri seksual tadi itu tidak memaksa kalian itu akhirnya menjadi pelaku zina. Dia nggak bisa memaksa. Dia itu tersimpan sebagai potensi. Dia akan bangkit itu kalau ada rangsangan luar yang membangkitkannya. Dan kalau dia itu bangkit, yang terjadi adalah apa? Dia itu akan merasa, seseorang ini, kalian itu akan merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa galau sampai kalian memenuhinya atau kalian berhasil menenangkan kembali naluri seksual tadi, kembali menjadi potensi yang sudah terkendali, tersimpan dalam tubuh kita, tapi tidak berteriak-teriak minta pemenuhan. Nah, di situ itu berarti menunjukkan kepada kita, berarti kalau kalian tuh ingin mudah untuk mengendalikan naluri seksual ini, itu berarti kalian tuh harus ngerti, oh ternyata dia itu dibangkitkan oleh fakta dari luar. Berarti saya harus menghindari hal-hal yang itu menjadi rangsangan yang membuat naluri ini bangkit. Apakah itu tontonan porno, atau itu pergaulan yang rusak, yang kholwat, yang membuka aurat, yang ikhtilat, kan begitu, yang campur baur, gesekan sana sini cowok cewek, yang seperti di kelamin itu harus dihindari. Sebaiknya kemudian justru pikiran kita, aktivitas kita, kehidupan kita itu dialihkan, kalian itu mengalihkannya ke dalam aktivitas-aktivitas yang itu positif, yang semakin mendekatkan kalian itu kepada Allah. Itu pemenuhan kepada hurizat tadayun tadi. Kalau itu kuat, maka itu akan mampu memudahkan kita mengendalikan pemenuhan terhadap naluri-naluri maupun kebutuhan fisik kita yang lain gitu.